Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mungkin ada yang mau berdoa pada pagi ini karena kita diberikan keselamatan, kelancaran, dan yang tidak kalah penting itu adalah penyerapan dulu dalam pembelajaran ini. Silakan, siapa yang mau mungkin? Itu ada mungkin. Teman-teman, semoga pembelajaran pada pagi hari ini yang terbaiknya kita berdoa agar diberi keselamatan, kelancaran, dan pemahaman dalam pembelajaran pada hari ini. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Baik. Doa. Gimana kabar hari ini? Informasinya kemarin ada yang habis putus. Ya, Juno mana ini kok? Gak ada ini kok komentarnya. Juno ini kurang ajar ya. Terus itu, siapa itu? Kalau Oke. Kalian masih ingat gak kemarin saat saya mengajarkan pengertian badan usaha? Badan usaha itu apa? Badan usaha. Ada badan dan ada usahanya. Apa materi kemarin kira-kira? Ayo. Ya bisa jawab. Ayo, jawab. Silakan, angkat tangan. Yang masih ingat. Ayo. Badan usaha adalah Saya. ya. Badan saya adalah saya yang memiliki. Saya. Oke, masuk. Namanya jawab kok. Semua itu tidak ada yang salah, semua itu benar. Ayo, badan usaha adalah. Ayo, giling. Bisa, ayo. Siapa kok? Apa? Nah, Badan usaha ini adalah. oke. Saya berikan oleh kelompok orang bener. Mau bener saking bener jadi bener Pak ya. Terus. Ya, enggak. Ah, itu badan usaha. Materi badan usaha itu kok diberikan saat kalian di SMA. Ayo. Kenapa kok harus ada usaha? Ayo. Nah, contohnya gini. Aku apa dodol pentol lah, tujuannya dodol pentol itu bener kok. Misalnya gue, yang suka nabi baru Pak. oke, boleh. Sudah, nabi, gue rumah, padi, gue mobil mewah, gue ya, itu modok biasa orang. Nah, itu tujuannya kenapa kok kalian diajarkan kalau dari badan usaha di SMA itu agar kalian itu tahu bahwa ada strategi lain selain kalian menjadi seorang pekerja, yaitu adalah membuat usaha sendiri. Ya, biar untuk pembelajaran hari ini, ya, pembelajaran hari ini kira-kira ini loh. Akan mempelajari tentang badan usaha milik negara. Yang pertama, nanti kalian harus tahu, mungkin bisa dicatat, silakan, ya. Catat, ayo dikeluarkan C, ya nanti yang perlu dicari, ya. Tidak apa-apa, atau satu baku punya satu aja tidak apa-apa. Nah, atau HP-nya fotografi tidak apa-apa. Merdeka belajar kalau kan tidak harus buku sekarang. Kita, oke ya. Yang pertama nanti siswa mengetahui pengertian badan usaha. Terus yang kedua, kalian mengetahui jenis-jenis badan usaha milik negara. Nah, ya. Yang keempat, ngantuk aku. Nah, badan usaha apa? Enak ora?
tulisan tentang badan usaha itu pengertiannya apa nanti dipresentasikan. Oke? Oke. Dibentuk kelompok sekarang? Nah, silakan dipikirkan barunya seperti biasa. Dampak positifnya banyak, sebagai kos-kosan, salah satu karyawan. Mbak yang gambar kan bisa lihat di HP ya, tapi di HP itu mencari sumber belajar bukan mencari yang lain ya, nggak boleh. Kesulitan apa? Kesulitannya apa? Kesulitannya apa? Conteknya ya, disusun bisanya ya. Nah, yang perlu kalian ketahui ya, di pembelajaran sekarang itu yang belajar itu siswanya ya, biar bisa belajar sepanjang dia. Apabila ya, kereta cepat ya, walaupun nanti kamu menggambar berupa poster itu kalian harus bisa menjelaskan pengertiannya BUMN ya. Nah, apa saja yang dicari tadi? Satu, pengertian. Dua, apa? Tujuan. Ya. Macam-macam. Empat. Oke, berarti kan? Ini kelas kok kayak STM itu kenapa ya? Semua ya?
Iya, manfaat itu dia masukin. Ya, punya berjalan ya. Sekarang ada coba tentunya nanti teman-teman yang baca artinya yang dipanggil aja Bapak yang nanti kayak sekarang ini berusaha terus nilaimu bagaimana Oke, puas ya. Dari pertama. Ini saya akan jelaskan sedikit tentang badan usaha milik negara. Pengertian badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Adapun tujuan dari badan usaha milik negara adalah yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Yang kedua, untuk memperoleh macam-macam badan usaha milik negara atau BUMN. Yang pertama, perusahaan perseroan atau persero. Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas dengan modal yang terbagi dan bersama dengan plan sedikitnya yaitu 50% yang dimiliki oleh negara. Dan yang kedua adalah perusahaan umum yaitu Perum. Perum merupakan BUMN yang peran BUMN dalam perekonomian yaitu yang pertama peran menghasilkan barang dan jasa, yang kedua untuk sumber penerimaan negara. Adapun juga ada dampak positif dan negatif dari BUMN. Dampak positif BUMN adalah menyediakan barang dan jasa untuk yang pertama, dan yang kedua untuk memperoleh jaminan modal dari pemerintah. Dampak negatif BUMN adalah yang pertama, manajemen kurang profesional, dan yang kedua adalah sulit untuk memperoleh ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih Oke ya, maju duluan untuk kalau ingin just menang lah ya. Biar ya. Coba yang lainnya silakan diperhatikan. Nah, saya di sini sambil menilai ya. Gak apa-apa ya, saya duduk ini ya. Pokoknya semuanya diperhatikan. Ya. Itu gambar apa itu? Ini dijelaskan. Ini gambar apartemen. Silakan dijelaskan sambil membaca apa yang kamu sempat tadi. Pengertian BUMN, badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Jenis BUMN Persero, contoh PLN, PT, KAI, Bank Mandiri. Dua, Perum. Pembelian Bulog. Peran BUMN, satu, berperan menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan misi besar-besarnya kemakmuran masyarakat. Dua, sebagai pelaksana pelayanan pengembangan usaha korporasi. Tiga, sumber penerimaan negara yang signifikan. Keuntungan BUMN beroperasi pada bidang penguasai. Kita apa grogi, nggak boleh grogi loh. Kalau yang baca aja nggak grogi kok, baca ini grogi. Ajat orang menyediakan barang dan jasa publik. Nah bro, ayo tanya sekarang, nggak apa-apa. Tanya apa? Nggak apa-apa, nggak usah takut-takut. Nah ini nama dulu. Ya, saya berdiri. Yang keras mau bertanya. Bapak
negatif dari semain Indonesia apa? Nah, selain Indonesia itu termasuk BUMN apa? Ini bisa termasuk Persero. Nah, depannya apa? Dampak negatifnya apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas Indra Laksono. Yang terakhir. Apa dampak negatif dari Semen Indonesia, yaitu sering mengalami kerugian karena semua usahanya yang mengutamakan kepentingan publik daripada pertimbangan ekonomi. Pas. Oke, ada. Ayo apakah ada yang mau bertanya? Silakan, ayo. Ada yang tanyakan? Ayo yang kalian tidak kalian ketahui silakan ditanyakan. Nama. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky. Saya mau bertanya, kenapa stasiun itu miliknya negara, bukan miliknya swasta? Terima kasih. Kecuali itu ya stasiun Sporting Gino. Silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan Rizky. Stasiun kereta api di Indonesia banyak yang dimiliki oleh negara karena alasan sejarah dan tujuan pelayanan publik. Pada masa penjajahan Belanda, infrastruktur kereta dibangun oleh pemerintah kolonial untuk mempermudahkan transportasi hasil bumi dan barang-barang lainnya. Silakan, ada ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari BUMN? Jadi catatanmu tadi yang teks video itu bisa dilihat catatanmu. Mengatasi itu. Video apa lu? Video lihatnya lu. Rigal. Itu benernya lihat video apa itu tuh? Nanti ada video lainnya. Harga sampai joget-joget itu loh. Elis. Ulangi. Gak
pertanyaannya tadi ya. Ada. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari BUMN? Yang pertama tentunya dampak kesehatan. Pencemaran udara yang tinggi tentunya menghasilkan emisi gas dan partikel yang bisa mencemari udara seperti sulfur dioksida atau CO2, nitrogen oksida atau NOx dan senyawa organik volatil VOC. Yang kedua, kontaminasi air. Jika limbah cair industri tidak dikelola dengan baik, air limbah yang mengandung zat kimia berbahaya dapat mencemari air tanah dan air permukaan. Yang ketiga, gangguan kesehatan jangka panjang. Paparan jangka panjang terhadap bahan kimia dan dari aktivitas petrokimia bisa meningkatkan risiko penyakit serius, termasuk kanker dan gangguan hormon. Yang kedua, dampak lingkungan seperti pencemaran tanah, kerusakan ekosistem lokal, dan polusi suara. Nah, Oke, ada yang lagi? Ada. Oh, silakan kembali. Silakan banknya dikatakan kembali. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi tadi? Silakan. Nah, ya ada, silakan. Dan juga itu dari resum kamu ya? Resum kamu tadi? ya. Oke, yang keras. Jadi kesimpulan dari pembelajaran tadi adalah BUMN dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan pelaksanaan nasional perdagangan nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, mengajar keuntungan. Dan yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penelitian bidang atau jasa yang bermutu tinggi dan memiliki dan memadai bagi pemanfaatan itu. Oke, kita membicarakan badan usaha milik negara ya. Jadi negara itu sebenarnya harus punya perwakilan bisnis ya. Jadi kenapa tujuannya diberikan badan usaha? Ya negara itu harus ada pemasukan. Kalau seandainya negara itu tidak pemasukan, yang dibuat biaya untuk pembangunan jalan, langsung pembangunan yang lain. Ya, pengertian dari badan usaha milik negara itu apa? Itu badan usaha yang yuridis. Ya, yuridis itu maksudnya yang dimiliki oleh negara yang tujuannya itu adalah untuk mencari keuntungan. Ya. Jadi kita itu tidak usah berpikir secara negatif keuntungan. Jangan-jangan ada karena banyak sekali ya. Sekarang itu kan berita-berita yang jelas uangnya korupsi berapa itu urusannya penegak hukum ya. Jadi kalian sebagai siswa itu tidak usah mengikuti urusan. Jadi kalian harus cukup tahu saja. Syukur-syukur nanti siapa yang mau memiliki usaha ya malah lebih bagus ya. Seperti tadi yang saya ceritakan, kalau seandainya ada punya tadi usaha besikas langsung itu bisa diajak bagian resiki kesini kan itu kan juga bagus ya. Tujuannya jelas ya, tujuannya badan usaha milik negara jelas mencari keuntungan yang pertama itu. Kalau tidak ada keuntungan, tidak ada pendapatan yang didapatkan oleh negara, otomatis ya. Terus negara kalau mau bekerja pakai uangnya siapa? Ya, kalau pakai uangnya sendiri kan tidak mungkin masuk utang ya, kan tidak mungkin. Utang terus nyawa satu kan gitu ya. Jadi harus punya keuntungan. Terus yang berikutnya, selain mendapatkan keuntungan, jelas yang namanya badan usaha, pendirian badan usaha milik negara butuh tenaga kerja. Siapa tahu nanti yang di sini banyak yang direkrut dari BUMN, badan usaha milik negara yang bukan badan usaha milik TNC ya kan harus dibedakan ini badan usaha milik TNC itu ya warung kopi yang biasanya ada sama adiknya itu kan warung warung ya itu jelas tujuannya. Nah langsung macam-macam badan usaha, yang satunya yaitu tadi perseroan ya terus yang kedua Perum itu apa? Perusahaan umum. Contohnya seperti pegadaian, perumahan rakyat. Gitu. Badan usaha yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau
atau manufaktur, D. badan usaha perdagangan, dan E. badan usaha jasa. 10 detik dari sekarang dipikirkan. Silakan dilakukan. Ini pertanyaan kedua. Oke ya. Badan usaha yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi, yaitu badan usaha industri. Jelaskan ya. Pernyataan yang benar ya. Yang berikutnya manajemen profesional. Yang ketiga penentuan keputusan cepat karena pendeknya birokrasi. Terus yang D, memperoleh jaminan modal dari pemerintah atau swasta, dan menyediakan yang E, menyediakan barang jasa publik untuk negara. Sekali lagi saya bacakan, berikut pernyataan yang benar-benar mengenai badan usaha BUMN. Ya, badan usaha BUMN. Silakan. Dan jawabannya D. Jadi kelas dulu juga semuanya ya. Jadi ada apa? Apa? Harus ada apa? Libur baik, alhamdulillah. Jadi yang kami inginkan itu pembelajaran yang santai ya, santai. Oke, sekarang silakan dibagi lagi tasnya. Tuliskan pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini menyenangkan atau bagaimana, pembelajaran apa kurang atau apa kamu ya. Yang penting jangan dituliskan ayo jumpa loh, jangan. Nah, ya. Oke, ini saya cabut ya. Ya. Ayo silakan ditulis nama sama refleksi pembelajaran selama hari ini ya. 1 menit dari sekarang. Tanya juga boleh. Oke, mungkin Anda bisa membantu saya untuk membacakan 2 orang untuk refleksi hari ini ya. Silakan, kalau saya bantu ya. Berarti kebanyakan suka ya? Ya Pak. Bagaimana kalau saya sehari dari pagi sampai sore? Oke ya, baca enggak? Ya terserah. Nah, gimana? Patri Islami Aziz. Ya. Nah, itu berarti asik. Asik. Sebelum saya tutup pembelajaran ini, saya ingatkan kembali untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan pembelajaran akan tetap dilakukan dengan materi BUMS, Badan Usaha Milik Saya. BUMS itu badan usaha milik swasta. Ya, dijaga baik-baik kondisinya. Ya, dikurangi kalau mau malam biar nggak sakit ya. Yang sering pacaran dikurangi ya. Oke, dari sini sudah jelas semuanya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.